Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Dan melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melihat setiap kita memiliki kebiasaan yang baik. Apa itu kebiasaan yang baik? Memulai hari bersama dengan firman. Minimal dalam satu hari kita merenungkan ada kebenaran firman Tuhan yang kita konsumsi. Ingat saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah manusia roh yang bukan hanya memiliki makanan-makanan jasmani untuk pertumbuhan tubuh jasmani, tapi kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan rohani, ya kan, agar roh kita tetap kuat, agar roh kita tetap semangat, agar roh kita tetap terus melihat perkara-perkara yang dahsyat, untuk tetap terus menantikan janji Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan renungan singkat ini, karena saya percaya kita ada untuk menjadi berkat. Karena kalau saudara merasa diberkati oleh program Bible and Coffee ini, saudara merasa diberkati oleh renungan-renungan yang setiap hari saudara terima, maka jadi berkat buat setiap orang-orang juga yang kita kasihi. Untuk mereka menyaksikan, untuk mereka menerima, itu urusan mereka, tapi bagian kita mau kerjakan, bagian kita mau bagikan, sehingga ketika Tuhan melawat setiap umatnya, maka terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kami. Sehingga kalau hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Saudara bisa perhatikan di sana, Kejadian 2 ayat 7, firman Tuhan katakan begini: ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita diciptakan dari debu dan tanah. Iya kan? Debu tanah ini ya saudara dikasih dalam Tuhan, yang seringkali kita ikutin keinginan-keinginan ini. Debu tanah yang ketika Tuhan panggil kita pulang, kita akan pulang saudara. Ini akan kembali kepada debu tanah. Ini akan kembali semua saudara. Iya kan? Kita bilang apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan perhatikan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Apa yang terjadi ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kepada hidung manusia? Alkitab mencatat, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan tidak buat sesuatu dalam hidup kita, kita hanyalah seonggok tanah. Halo, iya kan? Sesama tanah dilarang saling mendahului, sesama tanah dilarang saling menginjak-injak, sesama tanah dilarang saling menghina. Oh, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa banggakan dalam hidup ini? Kita mencatat kita ini hanyalah apa? Tanah, debu, saudaraku. Dari debu dan tanah akan kembali menjadi debu dan tanah. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan nafas hidupnya kepada saudara dan saya, kita hanyalah debu tanah. Dengan kata lain, saya ambil satu kesimpulan: di luar Tuhan kita mati, di luar Tuhan kita tidak berarti, di luar Tuhan kita gak ada apa-apanya. Makanya benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 15, aku adalah pokok anggur, kamu rantingnya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin saudara. Jangan pernah sombong akan segala sesuatu. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa saudara.
Kita cuma debu dan tanah kalau kita nggak diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Tanpa nafas hidup itu kita hanyalah seonggok daging yang berjalan seperti mumi. Nggak ada fungsi, nggak bisa berguna. Amin. Karena itu pagi hari ini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, wow, ada satu rema yang saya dapati dan ini yang rindu saya bagikan buat setiap kita, bahwa dalam hidup ini yang kita perlukan adalah Tuhan. Jadi kalau orang yang bisa hidup, dia bilang saya bisa hidup tanpa Tuhan, dia manusia yang sombong. Dia lupa dia cuma debu tanah. Yang kalau Tuhan ambil nafas hidup dari hidupnya, dia hanyalah debu tanah. Gak ada apa-apanya, saudara. Karena itu hari ini saya sangat mengingkari setiap kita ketika kita belajar untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Tanda kita mengakui Tuhan, tanpa Tuhan saya gak ada apa-apanya. Ketika kita memulai hari dengan firman Tuhan, karena kita percaya firman yang akan menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan. Firman yang akan terus memperbaiki, membersihkan hidup kita. Karena kita mengerti Tuhanlah yang menghidupkan hidup saya. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ini sebabnya hari ini kita mau belajar sama-sama, saudara. Kalau hari-hari ini kita merasa bangga dengan jasa-jasa kita kepada orang-orang lain, wow, ingatlah kita pun hidup cuma karena kasih karunia Tuhan kok. Kita pun hidup karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menolong orang lain, kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memberkati orang lain, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengencourage orang lain, untuk bisa menguatkan orang lain, untuk bisa mendoakan orang lain, semua karena nafas hidup yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Pesan saya hari ini, pergunakan nafas hidup yang Tuhan titipkan dalam hidup kita hari-hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena nafas hidup itu milik Tuhan. Dia memberikan nafas hidup, maka kita menjadi makhluk hidup. Kalau dia ambil nafas hidup itu dari kita, maka kita bukan lagi makhluk hidup. Dengan kata lain, kita bisa menikmati kehidupan ini ketika nafas hidup itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Selama masih ada nafas hidup, jadilah berguna bagi orang lain. Selama masih ada nafas hidup, tunjukkan bahwa engkau adalah makhluk hidup yang memiliki fungsi untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menolong kami, firman-Mu memperbaiki karakter dan hidup kami. Tuhan Yesus, perlengkapi kami selalu dengan firman-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Hari ini kami mengerti bahwa di luar nafas hidup Tuhan yang Tuhan titipkan, yang Allah berikan dalam hidup kami, kami hanyalah seonggok tanah dan debu yang tidak memiliki arti, tidak memiliki fungsi. Kami menjadi makhluk hidup, kami menjadi berguna ketika nafas hidup itu dititipkan bagi kami. Karena itu biarlah selama kami dipercayakan nafas hidup, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang hidup, yang bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menguatkan mereka oleh karena kasih karunia Tuhan menopang kami. Bapa, ingatkan kami selalu, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, ketika Tuhan mengangkat kami, mempromosikan kami, kami tidak mau sombong. Karena kami hanya tanah debu di luar Tuhan. Tapi ketika Tuhan memproses kami, membentuk kami, di situ pun kami tetap terus bersyukur. Karena kami percaya kami hidup karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami, Allah. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Pergunakan selama nafas hidup itu dititipkan dalam hidup kita. Karena kita menjadi makhluk hidup ketika nafas hidup itu ada. Ketika nafas hidup itu diambil, maka kita bukan lagi makhluk hidup, melainkan hanya debu dan tanah. Tuhan Yesus memberkati kita.